Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kami ingin menjelaskan perbankan syariah tentang dari kelompok kami. Yang pertama, fenomenologi. Next slide, Sofia. Hasil observasi dan hasil wawancara. Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa, 2 November 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Zoom meeting, via Zoom meeting. Tim kerja dan narasumber kegiatan wawancara. Narasumber Aljabar Antariksa Jauhari, wawancara Hafiz Taufik Rahman. Yang C, topik wawancara transaksi yang dilarang. Next slide. A. Laporan hasil wawancara. Daftar pertanyaan. Sejak kapan memulai bisnis ini? Jawaban. Saya memulai bisnis ini sejak tanggal 14 September 2021. B. Apa alasan memilih mendirikan usaha ini? Jawaban. Alasan saya karena minuman dan makanan yang saya jual sedang memuncak-muncaknya penjualan. Meskipun banyak kedai di Indonesia meskipun sama, karena saya sampingan, tapi saya akan membesarkan bisnis ini ketika saya dewasa nanti. Yang C. Produk apa saja yang dijual? Jawaban. Kalau untuk mengenai produk, alhamdulillah saya udah ada beberapa produk seperti boba, capcin, sosis, telur, sosis bakar, burger, roti bakar, dan snack-snack lain. D. Perkiraan berapa modal awal dalam mendirikan warung ini? Jawaban. Ini kan saya juga baru buka ya, baru 2 bulanan. Ya pengeluaran saya sekitar 12 juta lebih. Berapa omset yang didapati? Tergantung cuaca sih. Kalau hujan paling gede biasanya 60.000. Jikalau cuacanya mendukung bisa 100.000 per hari. Next slide. F. Apakah ada pengalaman yang tidak mengenakan selama berjualan di sini? Jawabannya, alhamdulillah semuanya membeli dengan baik. Hanya sedikit keluhan tentang seduhan kiloan atau seduhan saset, atau tentang gelas yang terkadang bisa melepuh di saat memasukkan boba yang panas. Jika dari lingkungannya, alhamdulillah aman. Bagaimana penetapan harga dari penjualan? Jawabannya, karena banyak penjual boba yang sudah memiliki nama, tapi karena saya tidak punya nama, jadi saya menjual di harga 8.000 sampai 10.000. Jikalau cincau atau snack yang lain, kita mengikuti penjual-penjual lain. H. Selama berjualan, kalau belanja dibeli sendiri atau pesan lalu dikirim? Jawabannya, untuk bahan-bahan minuman belinya online. Ada juga yang beli langsung seperti gelasnya dan alat presnya. Kalau boleh tahu, abangnya menyimpan hasil penjualan di bank syariah atau konvensional atau disimpan pribadi? Jawaban, disimpan pribadi karena belum banyak amat duitnya. Jadi lebih baik saya taruh pribadi. Yang C. Apakah untuk kedepannya abangnya keinginan untuk menyimpan hasil penjualan ke bank? Jawaban, kalau kedepannya ya insya Allah, jikalau penghasilan per hari sudah besar, saya akan menabung di bank. Next slide. Sorry. Laporan hasil observasi. Dari observasi yang saya lakukan di tempat jual beli makanan dan minuman, saudara Aljabar dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan olehnya tidak melakukan kegiatan transaksi yang dilarang. Namun, ia pernah mengalami jual beli yang tidak mengenakan atau merugikan dengan pembeli, seperti sedikit keluhan tentang seduhan kiloan atau seduhan saset. Ada tentang gelas yang terkadang bisa melepuh di saat memasukkan boba yang panas. Modal awal yang dikeluarkan saudara Aljabar adalah 12 juta dan pendapat per hari mulai dari 60.000 sampai 100.000. Dan dapat diketahui juga bahwasanya saudara Aljabar tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, riba. Dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan saudara Aljabar berdasarkan prinsip syariah di mana tidak terdapat transaksi yang dilarang seperti goror, riba, tadlis, dan sebagainya. Sekian. Next, langsung saya serahkan kepada Lydia Austirizadi. Baiklah, hasil observasi dan hasil wawancara yang kedua. Topik wawancaranya tentang akad syariah, waktu dan tempat, hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021. Jam 8 malam, tempat di
Zoom meeting. Tim kerja dan narasumber kegiatan wawancara, narasumber Saudari Ramadhani Syafitri, dan pewawancara saya sendiri, Lydia Austirizadi. Yang pertama, laporan hasil observasi. Sejarah pemilik dan berdirinya usaha. Nama pemilik usaha Ramadhani Syafitri, ia bertempat tanggal lahir di Medan 27 April 2003. Alamat Langkat, Medan, Sumatera Utara. Lalu berdirinya usaha. Usaha Saudari Dani berdiri baru sekitar 2 bulan, di mana usaha ini diawali dengan usaha menjual bakso dengan memanfaatkan ruang kecil di samping kios pamannya. Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang dengan menjual selain bakso seperti mie goreng, nasi goreng, kue tiaw, dan lain-lain. Kami memilih Saudari Dani menjadi tokoh pengusaha dalam paper ini adalah karena melihat dari usahanya. Di umur yang masih muda, dengan ijazah SMA, dia sudah bisa membangun sebuah kegiatan usaha dengan meminjam modal dari seseorang. Ia mengajarkan kepada kami bahwa kerja keras tidak gampang putus asa, merupakan kunci untuk bisa hidup. Kedua, modal dan keuntungan. Menurut Saudari Dani, modal awal usahanya dari seorang investor, yaitu ayah teman dekatnya. Seorang investor tersebut memberikan modal kepada Dani sebesar 1 juta untuk dikelola menjadi sebuah warung makan bakso. Modal awal yang 1 juta itu adalah untuk styling, meja, kursi, dan bahan-bahan membuat baksonya. Sedangkan tempatnya, Saudari Dani tidak perlu mengeluarkan modal karena ia memanfaatkan ruang kecil di samping kios pamannya. Untuk keuntungan usaha awalnya, karena tempatnya merupakan satu-satunya tempat penjual bakso terdekat di sekitar Tanjung Pura, Langkat, Saudari Dani mendapatkan keuntungan bersih kira-kira 200.000 per hari. Ia menjual 10.000 per mangkuk bakso dan untuk makanan yang lain. Setelah mendapat modal yang cukup, akhirnya dia menambah menjual minuman saset yang juga disediakan di tempat. Yang kedua, laporan hasil wawancaranya. Daftar pertanyaannya, pertanyaan pertama yaitu usaha apa yang sedang dijalankan sekarang. Ia menjawab, baru-baru ini ia sedang menjalankan usaha warung bakso. Lalu pertanyaan kedua, sejak kapan usahanya dimulai? Ia menjawab kurang lebih usahanya sudah jalan sekitar 2 bulan. Lalu apa alasan Saudari Dani menjalankan usaha tersebut? Jawabannya karena warga sekitar banyak yang tertarik terhadap bakso. Lalu pertanyaan yang keempat, berapa modal yang dikeluarkan untuk usaha tersebut? Apakah dana tersebut dana pribadi atau dana pinjaman? Lalu ia menjawab, dia membuka warung ini dengan modal sekitar 1 juta dan itu merupakan dana pinjaman. Karena ia masih cukup muda dan tidak punya uang untuk membuka usaha itu dan dia meminjam dari seorang investor. Lalu pertanyaan kelima, berapa pendapatan per hari dalam menjalankan usaha ini? Jawabannya, kalau penghasilan per harinya biasanya mendapat sekitar 200.000. Lalu bagaimana cara ia menetapkan harga dari usaha tersebut? Ia menetapkan harga berdasarkan dari bahan-bahan yang dibeli dan menyesuaikan dengan harga pasar yang di sekitar Tanjung Pura tersebut. Pertanyaan ketujuh, berapa harga jual yang ia berikan? Ia memberikan per mangkuknya sebesar 10.000. Lalu pertanyaan terakhir, apakah dalam usaha ini dan Saudari Dani membuka sistem delivery atau hanya makan di tempat saja? Ia menjawab, untuk sekarang kami hanya menyediakan makan di tempat dan juga bisa dibawa pulang. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara tersebut adalah bahwa Saudari Dani menjalankan sebuah usaha warung bakso dengan sumber modal dari seorang investor dengan modal sebesar 1 juta. Dalam akad syariah, akad ini disebut akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad bentuk kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Dalam kasus ini, Saudari Dani merupakan pihak keduanya. Jadi fenomena yang dapat diambil dari kasus ini adalah akad mudharabah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja ke Pembicara selanjutnya langsung saja ke Sofia. Baik. Langsung ke bab 2, media. Media.
Waktu dan tempat kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Pukul setengah 10 sampai selesai. Tempatnya di Warung Sembako Papardemuan. Tim kerja dan narasumbernya yaitu Papardemuan dan pewawancara yaitu saya sendiri Safriindana. Topik wawancara ini yaitu transaksi yang dilarang. Laporan hasil wawancara dan pembahasan, pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, sejak kapan memulai bisnis ini? Jawabannya, Warung Sembako Pademuan ini didirikan sejak tahun 2012, tepatnya di daerah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Barat. Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua, apa alasan memilih mendirikan warung sembako di sini? Jawabannya, menurut Pak Pademuan, kawasan ini sangat strategis untuk mendirikan warung sembako, dan belum banyak toko sembako yang ada di kawasan ini. Oleh karena itu, toko sembako ini mempunyai peluang yang besar dalam meraih keuntungan. Next. Yang ketiga, produk apa saja yang dijual? Jawabannya, toko sembako Pademuan ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti minyak, telur, beras, dan lain-lainnya. Yang keempat, perkiraan berapa modal awal dalam mendirikan toko sembako ini? Jawabannya, Pamuan mengatakan bahwa ia memulai membuka toko ini dengan membawa barang-barang langsung dari rumahnya. Yang kelima, berapa omset yang didapati? Ia menjawab, selama Pamuan ini berjualan, hasil penjualan yang ia dapat perharinya mencapai 1 juta rupiah. F, apakah ada pengalaman yang kurang enak selama berjualan di daerah ini? Misalnya seperti ada pembeli yang tidak jujur atau berhutang. Ia menjawab, setiap transaksi jual beli pasti pernah menemukan pembeli yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam proses akad jual beli tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya transaksi yang dilarang dalam akad jual beli. Namun bukan penjual yang melakukannya transaksi dilarang tersebut, melainkan pembeli yang melakukannya. Transaksi yang dilakukan oleh pembeli ini dinamakan sarikoh atau pencurian. Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikat tidak baik. Next, Lydia. Ya. Pencurian bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan takzir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua, yaitu sarikoh sugro dan sarikoh kubro. Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan sarikoh kubro adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian kedua jenis ini disebut pula hirobah. Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirobah, bahwa dalam pencurian biasanya ada dua syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya. Langsung next aja, Lydia. Ini bagaimana penetapan harga dari penjualan? Ia menjawab, Pamuan mengatakan bahwa ia menetapkan harga tidak jauh beda dari penetapan harga awal. Ia hanya mengambil untuk sedikit untuk penjualannya, agar harga yang dipasarkan ramah di kantong warga sekitar. Dalam perdagangan, terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya, dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Next, ya. Siapa yang buka? Yang jawab itu biasa. Kan pernah kayak gitu loh. Yang H, selama berjualan untuk membeli barang yang sudah habis, apakah Pamuan belanja langsung ke tempatnya
atau memesan barang lalu diantar. Ia menjawab, pemohon mengatakan bahwa untuk membeli barang yang sudah habis, ia melakukan dua cara. Cara yang pertama, ia membeli langsung ke toko, dan kedua, ia memesan lalu diantar. Ketika pemohon menggunakan cara kedua, ia melakukan pembayaran setelah barang sudah dikirim ke tempat tokonya. Yang I, apakah pemohon menyimpan hasil penjualannya di lembaga keuangan seperti bank syariah atau bank konvensional atau disimpan pribadi? Lalu apakah untuk kedepannya pemohon ingin menyimpan hasil penjualannya di bank syariah? Dia menjawab, pemohon mengatakan bahwa hasil penjualannya disimpan pribadi karena hasil penjualannya masih belum banyak. Jika pemohon sudah menghasilkan penjualan dengan keuntungan yang lebih besar, ada kemungkinan ia menyimpan hasil penjualannya di lembaga keuangan. Next. Terakhir, laporan hasil observasi. Dari hasil observasi yang saya lakukan di tempat jual agen sembako pemohon ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan olehnya tidak melakukan kegiatan transaksi yang dilarang. Namun, ia pernah mengalami jual beli yang tidak mengenakan atau merugikan dengan pembeli, seperti adanya ketidakjujuran dan berhutang yang tidak dikunjung dibayar. Kegiatan tersebut merupakan transaksi yang dilarang dalam jual beli, tetapi seperti yang pemohon katakan bahwa ia telah mengikhlaskan jika memang tak kunjung dibayar oleh pembeli. Namun, ia telah mencatatnya agar tidak lupa berapa jumlah hutang pembeli dan tidak menambahi jumlah dari hutang tersebut. Dan jika sewaktu-waktu ada pembeli yang berhutang ingin membayar, maka pemohon pun dapat mencocoki berapa jumlah yang telah dibayarkan dengan catatan yang ia pegang. Dalam kegiatan jual beli tersebut, ia juga melakukan akad syariah dalam berjualan seperti akad salam, yang mana ia menjalankan kegiatan usahanya dengan memesan barang lalu dikirim, atau disebut dengan COD. Transaksi tersebut dilakukan ketika barang pesanannya telah sampai ke tokonya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lydia. Terima kasih Sofia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.